Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu luar biasa, inilah faktor X yang kamu miliki. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua, di sini ada The Lovers. Kartu ketiga, di sini kita punya Four of Swords. Kartu keempat, di sini kita punya The Hangman. Kartu kelima, di sini ada Judgment. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Eight of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Cups. Oke, Pisces. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Luar biasa. Inilah faktor X yang kamu miliki. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa akan banyak peningkatan, akan banyak kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, baik itu pekerjaan, bisnis dan usaha, ya, hubungan sosial, ataupun hubungan keluarga, hubungan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Ada perkembangan yang sangat signifikan, di mana semuanya akan menjadi lebih baik. Di sini menggambarkan ada keberuntungan, ada keberkahan di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu. Karena kamu tidak ada lagi kata ragu-ragu di dalam melakukan hal yang terbaik yang kamu bisa. Di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maupun di dalam menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang banyak yang ada di sekitarmu. Nah, keberuntungan ini, keberkahan ini, karena tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam bertindak, di dalam berpikir, di dalam mencetuskan ide, di dalam melakukan perbuatan baik. Nah, kenapa kamu bisa temukan? Kenapa kamu bisa dapatkan situasi ini? Nah, mungkin selama ini kamu sempat mengalami beberapa keadaan yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Kamu sulit untuk berkembang. Kamu sulit untuk memajukan finansialmu pada saat itu. Di situ ada kemunduran, ada kegagalan, ada pengkhianatan, dan juga ada pengabaian. Di mana kamu sempat ditinggalkan oleh orang-orang terdekatmu, oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Jadi pada situasi yang sulit inilah, pada keadaan yang terjepit inilah, akhirnya membuat kamu berpikir keras. Akhirnya membuat kamu ingin menemukan jati dirimu. Ingin menemukan sampai di mana batas kemampuanmu. Baik di dalam berpikir, baik di dalam melakukan sesuatu, ataupun di dalam melakukan komunikasi-komunikasi yang baik. Dan seketika kamu mulai temukan sesuatu yang berbeda dari dalam dirimu. Ada potensi yang sangat besar. Ada talenta dan bakat yang mungkin selama ini tidak kamu temukan. Terpendam di dalam dirimu, terkubur, ya,
di dalam keseharianmu, karena pada saat itu memang benar-benar menyulitkan kamu. Sulit untuk berpikir, sulit untuk bertindak, ya, sulit untuk berkomunikasi dengan baik dikarenakan oleh keadaan. Nah, akhirnya kamu temukan talenta terbaikmu. Kamu temukan faktor X di dalam dirimu, ya, yang akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah kemajuan, peningkatan, dan kamu tidak ada kata ragu-ragu lagi di dalam melakukan hal yang terbaik yang kamu bisa untuk hal apapun. Jadi bakat yang terpendam ini, talenta yang mungkin tersembunyi di balik dirimu selama ini, ya, mungkin seperti ada cara komunikasi yang baik, mungkin seperti ada kreativitas yang mampu, ya, kamu lakukan, seperti dari barang-barang yang tidak berguna, kamu kreativitaskan menjadi hal yang memiliki nilai ekonomis, ataupun di bidang pertanian, ataupun di bidang perbengkelan, kamu bisa menemukan kelebihanmu, bisa menemukan kemampuan yang lebih yang kamu miliki. Nah, potensi yang terpendam inilah, bakat yang terkubur inilah yang akhirnya kamu temukan. Dan faktor X inilah, ya, yang akhirnya membuat lingkungan dan orang-orang sekitar kembali berbalik mendukungmu. Kembali ingin bekerja sama. Kembali ingin menawarkan proyek-proyek. Menawarkan pekerjaan-pekerjaan. Karena mereka melihat ada potensi di dalam dirimu. Ada talenta, ada bakat yang kamu miliki, dan tidak banyak orang yang memiliki bakat tersebut. Jadi kamu akan semakin bersemangat, semakin termotivasi. Makanya kamu tidak ada lagi kata ragu di dalam bertindak, di dalam berpikir, ya, mencetuskan ide, ataupun di dalam melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap kegiatanmu. Maka hadirlah sebuah kemajuan, peningkatan yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu, yaitu finansial yang kembali meroket tajam, dan ada kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayang. Oke, itulah mungkin hal yang sangat luar biasa yang akhirnya kamu temukan, ya, di mana kamu mulai menemukan faktor X di dalam dirimu. Kamu mulai mampu mengasah kembali bakat terpendammu, talenta yang mungkin selama ini tersembunyi, yang akhirnya kamu temukan kembali, dan tanpa kamu sadari hal inilah yang membuat kamu semakin maju dan semakin berkembang. Oke, ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini adalah hati, ya, kamu memiliki hati yang begitu luas. Kamu adalah seseorang yang memiliki kasih tanpa batas. Karena apa? Karena kamu selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kamu ingin selalu menjadi berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, mungkin inilah salah satu bakat terpendammu yang akhir-akhir ini kamu temukan. Nah, tidak semua orang loh memiliki hati yang seperti ini. Tidak semua orang yang ingin, ya, berbagi, yang ingin berguna dan ingin bermanfaat bagi siapapun. Dan ini kamu miliki. Nah, hal inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada kehidupan yang semakin berkah. Pada keberuntungan-keberuntungan yang selalu hadir ke dalam kehidupanmu. Ya, mungkin selama ini kamu belum bisa banyak berbagi di bidang ekonomi, di bidang finansial. Tetapi kamu berbagi pandangan, berbagi pengalaman, berbagi ide dan gagasan, tenaga, waktu. Tentunya ada hal baik di situ. Nah, bakat inilah yang semakin hari semakin kamu asah, dan akhirnya semakin banyak kenyamanan, semakin banyak rasa percaya, ya, yang tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu. Dan tentunya akan semakin banyak jaringan, akan semakin banyak networking, connection, ya, yang sangat baik yang mampu kamu bangun sampai saat ini. Oke? Dan di sini juga menggambarkan kamu selalu bersyukur, selalu berterima kasih atas apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu selalu panjatkan doa, laksanakan ibadah kepada Sang Penciptamu. Itulah bentuk rasa syukur, bentuk rasa terima kasih. Makanya di sini ada sisi spiritual,
sisi religius yang semakin oke dan semakin mantap. Nah, ini juga salah satu faktor yang membuat kehidupanmu semakin hari semakin diberkahi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Nah, di sini kita punya The Lovers. Nah, benar saja kan? Ini menggambarkan keadaanmu yang lalu, ya, di mana banyak pengkhianatan, di mana banyak kekecewaan, seperti kamu ditipu, dimanipulasi, ya, ada komunikasi yang tidak terjalin dengan sangat baik, sehingga banyak kemunduran, banyak kegagalan di setiap kegiatan yang kamu lakukan. Oke? Nah, dari hal inilah kamu belajar. Dari keadaan inilah kamu belajar. Akhirnya kamu mampu membangun komunikasi yang baik, membangun silaturahmi, ya, yang mungkin sangat positif. Makanya banyak kerjasama, ya, banyak support, banyak dukungan dari lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan akhir-akhir ini, karena ada komunikasi yang baik. Oke ya, kita lanjut. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi di saat kamu ingin menemukan bakat terpendammu, ya, sebelum kamu menemukan potensi terbaikmu, talenta yang mungkin selama ini terkubur, ya, di saat itulah kamu pasrahkan, tetapi bukan menyerah, ya. Kamu pasrahkan harapan dan mimpimu hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kemampuanmu sendiri. Makanya kamu berfokus pada ide, pada gagasan, ya, pada tata cara, ya, yang nantinya akan mampu kamu eksekusi dengan sangat baik, ya, di saat kamu temukan potensi terbaikmu. Di saat kamu temukan kemampuan, ya, bakat, talenta yang mungkin selama ini terpendam, yang mungkin selama ini tidak terasah. Nah, hal inilah yang membuat kamu semakin maju dan semakin berkembang. Jadi fokus pada pemikiran, pada ide dan gagasan, tentunya diimbangi dengan bakat dan talenta yang kamu miliki, maka kamu akan menghasilkan karya-karya terbaikmu. Baik dari bidang apa saja, ya. Bidang pertanian, peternakan, ya, perkebunan, ya, ataupun di bidang pembangunan, ya, di bidang sipil begitu, ya. Makanya kamu selalu berfokus terhadap ide, terhadap gagasan, terhadap pemikiran-pemikiran yang jauh lebih baik setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hangman. Nah, kan benar saja. Setelah kamu temukan potensi terbaikmu, bakat terpendammu, ya, di saat itulah kamu sandingkan dengan ide-ide yang brilian, gagasan-gagasan yang baik, maka terjadilah perubahan besar, peningkatan signifikan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu melihat, ya, segala sesuatunya, memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Makanya kamu selalu bisa mencari cara yang tepat, mencari solusi terbaik tanpa menyalahkan keadaan, tanpa menyalahkan orang-orang, tanpa menyalahkan dirimu sendiri. Makanya perubahan baik, peningkatan sangat signifikan, cepat terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Judgment. Nah, inilah yang menggambarkan kamu sedang memulai kehidupan baru, tetapi dengan langkah yang lebih lebar, dengan versi terbaikmu, dan dengan bakat, dengan faktor X yang kamu miliki, ya. Makanya kamu mulai bisa berdamai dengan masa lalu, ya, membuang kebiasaan lamamu, ganti dengan kebiasaan baru, dan kamu sedang menatap masa depan yang lebih bersinar, yang lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi akan ada optimisme, akan ada semangat yang besar, ya, kepercayaan diri yang tinggi untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang lebih baik. Tentunya dengan semuanya yang lebih baik, dengan pemikiran, dengan ide dan gagasan, dengan talenta, ya,
dengan attitude dan dengan komunikasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, kamu sedang menuju gerbang masa depan yang lebih indah, lebih bahagia, dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces benar-benar akan menemukan peristiwa yang luar biasa, yaitu banyak kemajuan, banyak peningkatan dari setiap sektor kehidupanmu, karena kamu telah temukan talenta dan bakat terpendammu, dan kamu telah memiliki faktor X di dalam dirimu, di mana kamu akan mampu memajukan setiap sendi-sendi kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.